Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim Sabila dan Sahibatul Bait Ibu Nani Winata, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua dan keluarga besar kita semua juga semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan tingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Hayatus Sahabiyat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sanjungan dan persaksian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kejujurannya. Sofiyah radhiyallahu anha mencintai suaminya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang berlimpah, yang menjadikan dia hidup dalam asuhan beliau dan perlindungannya sampai akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa ummahatul mukminin radhiyallahu anhun berkumpul di sekitar ranjang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menderita sakit pada akhir hayatnya. Sofiyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya aku, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku sangat ingin sakitmu ditimpakan kepada diriku saja. Istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain saling mengerjipkan mata merespon perkataan Sofiyah radhiyallahu anha itu.
Kebayang ya. Mereka berbuat begitu sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berkumurlah kalian." Mereka bertanya heran, "Apa sebabnya kami harus berkumur?" Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Karena kalian saling mengerdipan mata terhadap Sofiyah radhiyallahu anha demi Allah. Sungguhnya dia adalah wanita yang jujur." Ini bukan gombal, serius ini. Andaikan aku saja yang sakit ya Rasulullah. Itu bukan pernyataan gombal, memang beliau jujur ngomong itu, tulus ngomong itu. Walaupun dalam hal ini gombalnya istri ke suami, gombalnya suami ke istri itu boleh. Tapi ini gak gombal, serius ini. Beliau rela menanggung sakitnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena kadang orang itu kuat kalau dianya yang sakit, tapi tidak kuat kalau yang sakit itu orang yang dia cintai. Jadi saya ulang, orang itu kadang kuat kalau dirinya yang sakit. Oh ini nunggu bapaknya Ibu Ika sedo, Pak Bakhtiar, Allah ya Pak Haji Bakhtiar. Kita doakan ya, semoga Allah rahmati beliau dan rahmatnya yang maha luas. Allah ampuni segala dosa-dosa beliau. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah terima amal ibadah beliau, dan semoga beliau termasuk hamba-hamba Allah yang Allah seruan-seruan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afifu anhu waj'al jannata maswahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'da waghfir lana wa lahu. Allahumma anzilin nur fi dhulumati quburi. Allahumma anzil rahmatahu wa maghfirata alaihi. Allahumma ij'alhu mimman yuqalu lahu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin Allahumma amin insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selama saya berinteraksi dengan bapaknya Ibu Ika, tepatnya sebelum pandemi ya, beberapa kali pernah ngaji di dalamnya beliau di Cikupal, nggak Cikupa apa Curug, Cikupa apa Curug Cikupa ya, iya. Itu beberapa kali saya pernah ke sana. Ya, saya menjadi saksi beliau orang baik. Yang saya kenal beliau orang baik, yang saya kenal. Oh, lanjut. Sungguh betapa tinggi dan luhurnya kemuliaan yang digapai oleh Sofiyah radhiyallahu anha. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dia adalah wanita yang jujur. Jujur itu berarti lisan, hati dan perbuatan sama, seia sekata. Demikianlah pengakuan dan persaksian kebenaran itu dilakukan. Begitulah cara berinteraksi menghadapi keadaan dan situasi yang pelik. Untuk membersihkan keadaan orang yang berbuat baik dan sekaligus untuk mencela orang yang berbuat buruk atau orang yang menyelisihi kebenaran. Nah, jadi kalau ada yang nggak benar, Nabi tetap meluruskan. Kalau yang benar ya Nabi mendiamkan. Hal-hal yang wajar itu Nabi membiarkan. Tapi kalau sudah menyangkut hal yang bengkok, nggak benar, itu Nabi mengingatkan. Assalamualaikum. Hendak itu istilah. Itu mulut. Jadi andaikan di perbuatan dosa itu, saya ini bukan berarti istri Nabi kayak saya ya. Maksud saya kan Siti Sofia radhiyallahu anha kan mengatakan begini, wahai Rasulullah, andaikan aku saja yang sakit, kan begitu. Nah, istri yang lain itu kan itu romantisme kan, zahirnya, tapi itu memang tulus, beliau ngomong itu bukan gombal. Istri yang lain itu gini, nah itu fisik itu kan gerakan hati sebenarnya itu kan. Tapi saya ulang, istri Nabi gak kayak saya. Ini saya yang hanya ngasih gambaran sinetronis itu.
Istri Nabi tentu nggak kayak saya. Ini hanya istilah aja. Nah, terus coba kamu berkumur. Itu istilah. Sekarang mau nanya. Cara mensucikan mulut itu dengan cara bagaimana? Berkumur. Nah, itu dianggap satu perbuatan yang tidak baik. Yang ya kan nggak berkumur juga beliau kan. Mas itu istilah. Enggak, itu istilah saja. Itu nggak benar, itu kotor itu. Itu kotor. Cepat berkumur. Ini istilah saja. Ya nggak berkumur ya enggak. Ini istilah saja. Allahu Akbar. Bisa dipahami ya? Makanya kan yang dicela oleh Allah di surah Al-Humazah kan ada wailul likulli humazatil lumazah. Itu maknanya sama, tukang mencela. Mencela itu temannya ada yang humazah, ada lumazah. Jadi ada yang verbal, ada yang non verbal. Itu dua-duanya tidak boleh. Kalau yang verbal kan ngomong itu, "Wes pancane itu lagi kan itu kalau yang verbal. Kalau yang verbal. Kalau non verbal gimana coba? Mencep nggih. Gak ngomong tapi ngene. Lambene diangkat. Lambene diwingkis kalau bahasa Jawa. Gak ngomong tapi ya diangkat. Atau buang muka. Mukanya dibuang. Iya, nanti pasal nyarinya susah itu. Gitu ya Bu Dini, itu istilah-istilah. Jadi dalam hadis itu, dalam Al-Qur'an juga itu banyak istilah-istilah yang tidak bisa dipahami secara teks. Itu istilah-istilah. Jadi apa istilahnya? Metamorfosa apa namanya? Bukan, apa itu? Apa namanya? Apa ya, ini ada guru bimbel. Guru bahasa Indonesia siapa? Mbak Ayu sebenarnya ya. Mbak Ayu Kak Ono, Mbak Ayu. Apa namanya itu? Majas ya. Bukan kalam hakiki kalau dalam bahasa. Kalau balaghah itu bukan kalam hakiki, itu majas. Untune miji timun kalau di Jawa itu. Mlakune kaya macan luwe. Lambene sigar jambe. Itu kan istilah keindahan. Jangan bayangkan kayak jambe dibelah bibirnya kayak gitu ngene ya mboten. Ini istilah saja. Bisa dipahami ya maksudnya? Ya itu. Awakmu iki ngomong apa? Ono raup dhisik ono. Itu kan istilah untuk orang yang ngomongnya enggak genahnya nyader itu loh, ngomongin nan ono raup ono. Istilah raup ono belum penuh. Iya, nyawa. Kira-kira gitu. Tapi ini konteksnya tentu karena Nabi ingin meluruskan apa yang tidak lurus. Nabi bersama para sahabatnya itu kalau sahabatnya tertawa, Nabi ikut tertawa. Walaupun tertawanya Nabi enggak berbahaya. Jadi kalau sahabatnya, kata seorang sahabat menceritakan, kami cerita ini itu di depan Nabi itu Nabi mendiamkan dan sering ikut tertawa bersama kami. Hanya kalau kami udah mulai berlebihan Nabi mengingatkan. Itu aja sih. Jadi jangan dikira Nabi itu majelisnya kaku gitu, nggak ada ketawa-ketawanya ya. Ada juga. Itu seperti itu. Allah. Jadi majelisnya Nabi itu bukan majelis yang tegang gitu. Enggak. Bahwa kadang ada situasi itu iya, tapi enggak selalu. Yang sering itu justru cair itu. Toleran dan pemaaf. Sofia radhiyallahu anha kehilangan perlindungan terbaik dari suami dan kekasihnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bertemu dengan Rafiqul A'la. Kaum muslimin tak pernah lupa bahwa Sofia radhiyallahu anha adalah wanita yang memiliki darah keturunan Yahudi. Dan mereka tidak bisa menafikan gelaran Yahudi itu dari diri Sofia radhiyallahu anha. Walaupun dia sudah masuk Islam, membaguskan Islamnya dan sudah menjadi istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang budak perempuannya datang menjumpainya seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Sofia itu mencintai hari Sabtu dan masih berhubungan dengan Yahudi." Umar radhiyallahu anhu mencari tahu atas laporan ini dengan mengutus seseorang menemui Sofia radhiyallahu anha tabayun dan menanyainya tentang berita itu. Dia menjawab, adapun hari Sabtu
Aku tidak mencintainya lagi sesudah Allah menggantikan untukku hari Jumat. Adapun Yahudi, aku memiliki silaturahim dengan mereka karena aku masih dengan mereka maka aku masih menyambunginya. Karena kalau dalam Islam itu apa yang sudah ditetapkan di dalam Islam maka itulah yang harus dipilih. Kan hari rayanya kaum muslimin yang setiap pekan itu kan hari Jumat. Maka hari Sabtu beliau tinggalkan sudah. Yang kedua, kalau mengenai dengan orang Yahudi, karena memang beliau punya kerabat. Dan menyambung kerabat itu tidak boleh putus walaupun dia di luar Islam. Nabi itu kepada Abu Lahab kan pamannya. Itu tidak kurang dari 200 kali setelah turun surah Al-Lahab datang ke pamannya itu. Nabi itu. Jadi walaupun pamannya tidak cuma kafir, bahkan memusuhi Nabi. Nabi tidak, kalau saya baca dalam sirah ya, itu tidak kurang dari 200 kali Nabi masih mendatangi pamannya setelah turun surah Al-Lahab. Dalam Islam itu hubungan rahim itu tidak menjadi putus hanya gara-gara beda keyakinan. Ya. Kayak Bu Nani kan beberapa saudaranya, keluarganya kan memang masih di luar Islam. Maka kepada mereka harus dijalin hubungan tetap baik, harus tetap baik. Itu seperti dalam Islam tidak dibatasi oleh agama. Itu seperti itu. Kalau perihal menyambung rahim itu hanya memang ada batas kalau udah menyangkut masalah ibadah dan akidah. Kalau ibadah dan akidah tegas kita mengatakan lakum dinukum waliyadin. Itu seperti itu. Dan ini sikap Sayyidina Umar benar ketika ada berita buruk tabayun. Iya, konfirmasi, jangan langsung percaya. Nah, ibu-ibu misalnya naudzubillah ya, dengar berita buruk tentang saudara kita sama muslim, enggak boleh langsung percaya. Kalau langsung percaya berdosa. Ya, harus tabayun. Kalau perlu tabayun, kalau nggak perlu tabayun nggak usah percaya gitu aja, abstain aja, nggak bisa percaya. Saya pernah cerita sini ada seorang jamaah cerita tentang seorang ustadz tertentu. Terus saya bilang maaf Pak ya, saya nggak mau terpengaruh dengan berita-berita apa-apa itu. Saya abstain, saya nggak mau mempercayai berita bapak. Tapi saya juga tidak nuduh bapak bohong, tapi saya nggak mau percaya gitu aja. Maksudnya saya netral gitu. Terus dia bilang, apa Ustaz perlu tabayun? Saya nggak perlu tabayun Pak, saya nggak ada hubungan apa-apa sama beliau. Kecuali beliau itu calon besan saya. Kecuali kalau beliau itu calon teman bisnis saya, itu baru saya tabayun Pak. Saya nggak perlu tabayun nih. Artinya beliau mau begitu nggak begitu bukan urusan saya itu. Itu aja. Jadi saya nggak mau mengotori hati saya dengan mempercayai berita buruk tentang saudara sesama muslim. Tapi kalau berita baik langsung percaya nggak apa-apa. Kalau berita buruk jangan. Harus yang perlu kita catat dengan baik adalah itu sababun nuzul surah Al-Munafikun itu. Itu kan Nabi dapat berita tentang kemunafikan Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu Nabi awalnya nggak percaya Nabi. Kenapa? Karena SOP-nya dalam Al-Quran kalau ada berita buruk suruh tabayun. Padahal yang lapor itu sahabat terpercaya. Akhirnya Nabi tabayun kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, saya tidak seperti itu. Sahabat yang lapor ke Nabi malu itu. Karena takutnya beliau dikira bohong. Akhirnya Allah yang membela. Diturunkan surah Al-Munafikun membuka aibnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Maksudnya apa? Gini Bu. Kita itu kalau husnudzon kepada seseorang dan ternyata orang itu tidak seperti yang kita husnudzoni. Kalau sekiranya dia akan berbuat sesuatu yang membahayakan kita, Allah punya cara kok untuk membuka aibnya itu. Itu seperti itu. Ya Allah punya cara lah. Allah punya cara membuka aibnya itu, Allah punya cara. Gitu aja, Allah punya cara. Jadi kita ini jangan pernah lelah untuk berbaik sangka, walaupun tetap harus waspada ya. Kalau tiba-tiba dia mengejutkan kita dengan perbuatannya yang tidak baik, Allah punya cara untuk membuka aib orang itu. Kalau sekiranya itu akan membahayakan kita, Allah punya cara sendiri Pak. Itu yang saya pahami itu begitu. Allah. Kita nggak usah, tidak harus stalking medsosnya misalnya. Kita cari-cari atau kita cari berita-berita, tidak usah. Karena nggak boleh kan tajasus, kan nggak boleh mencari-cari tahu keburukan orang kan nggak boleh itu. Kita nggak usah. Kalau mau tabayun langsung datang orang, kalau enggak ya udah biarin aja. Kita husnudzon aja. Tapi kita harus waspada tetap. Waspada tetap harus, nggak boleh tidak itu. Nah,
Adapun nanti ternyata dia maaf ya tiba-tiba punya rencana yang tidak baik kepada kita, Allah punya cara sendiri untuk menyelamatkan kita dan membuka aibnya itu. Itu seperti itu. Pokoknya Allah punya cara sendirilah. Enggak tahu gimana caranya, Allah punya cara sendiri. Itu seperti itu. Kalau tiba-tiba dia khianat, ya Allah tahu, Allah punya cara sendiri. Dan itu Allah maha hebat dalam makarnya kalau membalas makar orang-orang yang makar itu. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Lanjut ya. Terus kemudian sesudah itu Sofia radhiyallahu anha memanggil budak perempuannya yang melaporkan itu kepada Umar radhiyallahu an. Dia banyak apa yang menyebabkan si budak berbuat seperti itu. Lalu budak perempuan itu menjawab, setan. Sofia radhiyallahu anha berkata tegas, pergilah kamu, sejak saat ini kamu merdeka. Wow. Apa? Iya gitu. Ya, betul. Sesudah itu Sofia radhiyallahu anha memanggil budak perempuannya yang melaporkan. Aneh ini budak. Ini namanya budak yang punya sifat namimah, suka mengadu domba. Ini penyakit mental, nggak boleh dipelihara terus, khianat itu. Harus suka membuat berita bohong kan, harus dibuang ini, karena bahaya. Dalam kitab Tamhilul Ghafilin itu diceritakan ada seorang yang mau membeli budak. Nah, budaknya itu ada beberapa pilihan. Saat itu pilihan yang akan dipilih ada dua. Yang satu sifatnya baik, cuma dia agak lemah. Yang satu gagah, rajin kerjanya, cuman punya kelemahan secara mental. Apa? Punya sifat buruk, suka mengadu domba. Akhirnya si orang yang beli budak itu milih yang sehat, badannya kuat, kan dia butuh untuk bisa bekerja kuat kan. Tapi punya kelemahan, suka adu domba. Dibawalah pulang ke rumahnya budak ini, mulai bekerja dia. Awalnya normal, baik-baik aja. Lama-lama mulai muncul sifat aslinya. Dia ngomong ke si tuannya yang perempuan itu. Dia bilang, Bu, saya perhatikan Bapak kalau tidur kayaknya suka ngorok ya. Emang kenapa? Kata nyonyanya, emang kenapa? Kalau di tradisi kaum kami, kalau supaya orang nggak ngorok, pas tidur di lehernya taruh pisau, Bu. Supaya nggak ngorok katanya. Terus, oh iya nanti saya coba deh kata ibunya itu. Terus si budak ini ngomong ke suaminya. Ini ada dalam kitab Tamhilul Ghafilin. Ini bukan hadis ya, cerita. Kata yang budak perempuan itu kepada suaminya, Pak, saya dengar kabar ibu mau bunuh Bapak. Lihat beritanya. Kalau Bapak nggak percaya, nanti malam coba perhatikan saja. Bapak pura-pura tidur gitu. Yang ngorok Pak ya. Oh iya. Akhirnya malam itu suaminya tidur. Pura-pura tidur sambil pura-pura ngorok sesuai dengan arahannya si budak. Karena Bapak biasanya kalau tidur ngorok. Coba Bapak ngorok, ya ngorok. Istrinya masuk ke dalam kamar. Batin istrinya, ya Allah suamiku tidur nyenyak ngorok, aku akan obati kamu sayang pakai pisau ini. Keluarin pisau, set, untuk ngobati suaminya. Kata suaminya, oh bener budak saya, istri saya ngeluarin pisau mau bunuh saya. Begitu pisau mau taruh di lehernya, ditangkap sama suami, ditusuklah istrinya itu, mati istrinya. Padahal tujuannya untuk ngobati suaminya. Keluarga istrinya nggak terima, dibunuhlah suaminya itu. Keluarga suami nggak terima, peranglah antar dua keluarga. Sukunya nggak terima, perang dua suku. Perang dua suku gara-gara satu budak yang suka mengadu domba itu. Makanya sifat suka mengadu domba itu harus diantisipasi. Jangan salah memasukkan orang. Itu seperti itu. Iya. Bahkan istri saya itu pernah dibuat bingung oleh seorang anak yang baru usia SD. Itu sudah bisa mengadu domba antar saudara. Ya ceritanya gini, saya kan tidak tahu apa-apa kan, tahu-tahu ada saudaranya, saudara yang lain itu ya, kok sikapnya berbeda ke beliau, bahkan cenderung memusuhi, bahkan ngomong jelek. Istri saya merasa nggak pernah ngomong kayak gitu,
usut punya usut, ada kemungkinan adiknya yang masih SD itu memang punya sifat namimah. Tapi itu ketahuannya setelah itu berlalu lama, setelah sampai usia dewasa sekarang ini sudah punya anak, itu masih punya sifat itu. Kata istri saya, berarti selama ini dia ini yang yang mengadu domba dengan omongan. Padahal anak itu sepertinya pendiam itu. Apa? Iya masih SD pokoknya ya. Masih SD itu sudah bisa memprovokasi orang. Naudzubillah misal. Kan anak kecil kan dikira jujur kan? Yang difitnah istri saya katanya ngomong apa padahal istri saya nggak pernah ngomong. Perasaan saya nggak pernah ngomong kayak gitu, tapi kok kenapa sikapnya kayak gitu apa segitulah. Gak kepikiran kalau anak itu yang melakukan setelah besar sampai usia punya anak sekarang ini masih begitu sifatnya, baru ngeh, ya Allah berarti ini provokatornya selama ini. Wah, tapi alhamdulillah sudah baik sih hubungannya dengan yang diadu domba itu. Untung cuman begitu. Karena kalau yang sampai berlebihan itu kan naudzubillah min dzalik tadi. Kenapa? Kawan bayi. Ya, Bu. Kan dia masih kecil ya. Ya. Kan dididik gitu sama orang tuanya. Atau itu adalah ya itu tadi kalau istilahnya Ibu Ira bawaan bayi. Jadi dia memang dari bawaannya udah suka mengadu domba atau seperti apa gitu kok bisa? Secara genealogi ada terah dari neneknya. Ya, jadi neneknya terkenal begitu. Jadi neneknya terkenal dari keluarga neneknya itu terkenal begitu. Dari jalur ibu neneknya itu terkenal begitu. Ya, rupanya cucunya punya karakter yang mirip itu. Karena kalau lihat dari jalur bapaknya orangnya sabar. Bapaknya itu orangnya sabar, baik bapaknya. Tapi yang begitu dari jalur ibunya. Ketahuan dari mana tahunya? Karena sekampung tahu semua watak neneknya. Terus watak ibunya semua tahu gitu. Ya. Jadi ibunya punya watak yang mirip seperti itu, ibunya itu punya karakter seperti itu. Malah yang neneknya ini orang sekampung tahu semua, termasuk karakter ibunya orang tahu semua. Nah, cuman dia ini pendiam mungkin terah bapaknya kan pendiam. Nah, cuman sisi diam-diamnya itu yang provokasinya itu mungkin dari jalur itu secara genealogi. Nah, itulah kenapa dalam Islam kan suruh memperhatikan apa? Iya, jadi siapa nasabnya itu tetap harus diperhatikan. Saya itu sering orang nanya ke saya kadang, Ustaz ini kayak gini, ada jamaah saya. Dia putrinya sekarang udah nikah sih alhamdulillah, tapi dengan laki-laki yang lain bukan yang ini. Jadi ceritanya dia ada seorang laki-laki yang mau melamar putrinya. Terus lengkap cerita tentang laki-laki ini sama latar belakang keluarganya. Diceritakan latar belakang keluarganya. Bagus lah dia punya informasi lengkap. Saya bilang gini, ya kalau suaminya bagus ya alhamdulillah, saya bilang gitu. Pertanyaan berikutnya adalah sampean siap enggak punya mertua yang seperti itu? Kan itu pertanyaannya. Karena rumah tangga itu tidak hanya bersatunya dua hati, dua orang, tapi dua keluarga. Nah, sampean siap gak punya mertua kayak gitu? Saya bilang gitu. Terus selang berapa waktu, betul kan masih tunangan dulu kan, ada masalah, ya keluar watak aslinya, bla 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 bla, akhirnya putus tunangan. Udah sempat tunangan itu, udah putus tunangannya akhirnya, gak jadi. Sekarang dengan yang lain, alhamdulillah udah nikah sekarang, alhamdulillah. Ya saya bilang itu, bagaimanapun juga keluarga tetap berpengaruh. Itu seperti itu. Ya nggak ada yang sempurna sih, manusia pasti ada kekurangannya. Tapi kan ada yang fatal, ada yang nggak fatal kan. Itu seperti itu. Nah kalau sampean ngeliat kayak gitu, kira-kira sampean siap nggak punya suami yang latar belakang keluarganya kayak gitu? Nah, kalau punya istri siap nggak punya itu, monggo. Itu seperti itu. Makanya kan harapannya kan ya semoga anak cucu kita ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak cucu kita semuanya lah diberi jodoh yang solih, solihah, muslim, muslihah yang qurratu a'yun. Amin Allahumma amin. Segera. Ini Bu Ursula semoga segera punya mantu ini. Jangan putri danten. Enggak, jangan juga enggak gitu. Jangan putri danten nggih Bu Ursula nih. Iya. Nggih. Semoga segera punya mantu yang solih, yang muslim, yang qurratu a'yun. Bu Ira juga, saya juga. Ya semuanya kita lah. Amin Allahumma amin. Allahu Akbar. Sebenarnya kalau ingin cepat dapat
suami itu atau dapat istri itu, kalau mau sih anaknya, kalau anak nggak mau ya mudah-mudahan orang tuanya bisa menirakati ya. Di samping yang saya kirim ke ibu perbanyak selawat sama la haula wala quwata illa billah itu perbanyak baca surat Toha. Toha setelah Isya terutama. Kapan saja sih nanya. Kalau ibu nanya dalilnya, Quran itu seluruhnya ruqyah gitu aja responnya. Al-Quran itu seluruhnya ruqyah Al-Quran. Ya, jadi surat Toha itu. Mohon sama Allah sambil bertawasul dengan surat Toha, mohon sama Allah. Terus kalau ingin semoga jodohnya itu sesuai dengan harapan, bahkan lebih dari yang diharapkan itu. Nah, itu baca surah An-Nur ayat 35 itu. Allahu nurus. Ini ruqyah semua ya. Jadi kita mohon sama Allah. Ini kalau ibu nanya hadisnya nggak ada hadisnya. Cuman saya berdasar pada pengalaman sebagian orang yang sudah mengamalkannya. Terus Quran itu seluruhnya ruqyah. Makanya kalau ngomong Al-Quran, ini rumus Bu ya. Khudh ma syi'ta lima syi'ta. Khudh minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Ambillah dari Al-Quran itu apapun yang kamu mau untuk apapun yang. Ambillah dari Al-Quran itu yang kamu mau untuk apapun yang kamu mau. Nah, termasuk diantaranya untuk masalah jodoh ini. Nah, itu mujarab insya Allah. Tapi ingat ya, itu semua semata-mata mohon pada Allah. Kalau ibu nanya, apakah kemudian itu pasti? Saya tidak berani memastikan. Cuman kalau kuat harapan kita tidak mungkin karena Al-Quran itu seluruhnya adalah ruqyah. Dan dalam hadis dari Tirmidzi, Al-Quran itu kalau kita baca itu sampai kita lupa meminta istilahnya gitu ya. Kalau kata Nabi itu akan Allah berikan yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang yang meminta. Jadi kalau ibu minta jodohnya dengan mengatakan ya Allah mudahkan jodoh untuk anak hamba, dengan ibu meminta kepada Allah dengan ayat Al-Quran ini, nanti yang datang itu lebih baik daripada yang diminta oleh orang yang meminta insya Allah. Itu seperti itu. Surat Toha. Ya, kalau jadi perbanyak salawat sama la haula wala quwata illa billah. Salawat itu kan kalau ibu pernah baca hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Kalau ini hadis ya ada hadisnya. Yang membaca salawat dalam tanda kutip selesai salat malam itu semalaman. Itu kan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau ada hajat-hajat yang berat bolehlah Bu Nita, Bu Ira, siapapun semalaman sholawat, semalaman. Sopir bis malam aja kuat, masa kita nggak kuat? Sopir bis malam demi uang ratusan ribu aja kuat. Sesekali aja nggak harus sering-sering. Di hadisnya sih malam, di hadisnya. Iya, hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Malam itu kan sholat malam itu, ibu tidur dulu aja habis Isya. Tidur dulu. Iya, habis itu. Enggak, bukan. Itu beliau tidur dulu nanti bangun. Biasa pertengahan malam lewat dikit atau kurang dikit kan. Itu hajar sholat malam dulu terus hajar sholawat sudah. Iya, ya break ngopi tidak apa-apa. Yang penting jangan nonton TV atau dengerin radio. Karena nanti bikin kemerungsung kadang. Walaupun itu pengajian agama. Mending ngopi aja, mending ngopi. Kalau saran saya sih mending ngopi aja kalau mau break itu, ngopi atau minum apa atau ngemil apa, jadi sambil menikmati tengah malam sambil qomat ngamit sholawat terus. Iya, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Ya, saya doakan semua hasil maksud, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan. Allahu Akbar. Kalau surat Toha itu banyaknya nyoba sudah, banyak nyoba. Banyak yang mempraktekkan, termasuk saya. Alhamdulillah. Ya saya dapat istri saya itu kan baca surat Toha itu kan dengan izin Allah. Ceritanya pengen nikah, saya riadoh baca surat Toha, baca surat Toha. Gak sampai sebulan, alhamdulillah sudah punya istri. Riadoh itu bahasa Arabnya artinya latihan atau olahraga. Tapi kalau dalam konteks wirid itu biasanya maknanya tirakat. Riyadhah dalam bahasa Arabnya memang latihan atau olahraga. Tapi dalam bahasa wirid atau dzikir itu kalau istilah Jawanya tirakat.
Riyadhah itu ya. Iya. Riyadhah itu memang olahraga, betul, tidak salah. Olahraga, latihan, betul, tidak salah. Latihan apa? Latihan batin, olah batin. Iya, olah batin. Zikir itu. La ilaha illallah. Dan yang lain-lain. Kalau la haula wala quwata illa billah itu kan zikir yang Nabi ajarkan. Saya baca dalam Sababun Nuzul itu. Sehingga saya riwayat Al-Hakim. Ketika ada seorang anak yang punya masalah, Nabi ngajari sahabat itu untuk membantu masalah anaknya supaya kelar itu dengan memperbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Kalau masalah anak kita di antaranya soal perjodohan, ya kita zikirkan la haula wala quwata illa billah. Sehingga saya itu hadis riwayat Al-Hakim dari Malik bin Auf ibn Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu. Beliau pernah ikut perang Badar bersama Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya kalau sholawat hadisnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Nah, kalau surah Toha sama surah An-Nur tadi itu yang ayat 35 itu saya lebih kepada, kalau dalilnya umum ya, bahwa semua Al-Quran itu adalah ruqyah dan semua Al-Quran itu adalah doa. Sehingga ada kaidah, ini kaidah para ulama itu. Khudh minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Ambillah dari Al-Quran itu yang kamu mau untuk apapun yang kamu mau. Nah, payungnya apa payungnya? Hadis At-Tirmidzi. Barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran sampai tidak sempat meminta, maka Allah akan berikan kepadanya apa yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang-orang yang minta gitu. Ibu doa semoga anak saya dimudahkan jodohnya. Tidak apa-apa. Tapi susul dengan zikir Quran ini sebanyak-banyaknya. Harapannya agar Allah berikan kepada kita bahkan yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Yang lebih baik bahkan daripada apa yang kita minta. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Itu nggih. Itu dicoba mawon. Saya termasuk yang tidak membatasi. Berapa kali sak karepe. Kalau surah Toha pengalamannya sudah dibaca setelah Isya. Kalau dibaca kapan saja monggo silakan. Kalau bagi saya monggo karena itu ruqyah aja kalau saya. Monggo silakan. Kayak surah Al-Mulk. Kenapa? Sekali aja baca surah Tohanya. Sering-sering. Maksudnya di malam. Oh iya. Jadi enggak Ya. ada. Iya, mboten. Saya baca enggak sampai sebulan dapat istri saya. Tapi setiap malam sekali Iya. gitu Betul. ya. Iya. Sekali aja. Enggak. Iya, kita mohon pada Allah semoga ini ya. Iya dalam hati boleh ngomong boleh. Ya Allah, semoga ini jadi asbab pertolongan Allah untuk anak-anak saya. Ya doakan aja dulu. Kan gini, kok dulu Kiai saya itu bilang gini, minta keturunan yang soleh, Rabbana hab lana min azwajina itu jangan nunggu setelah nikah berdoa itu. Dari sebelum nikah pun sudah doa itu. Makanya kami para santri tetap doa itu, kata Kiai saya. Nanti pada waktunya insya Allah dipermudah oleh Allah punya anak-anak yang soleh. Karena dari sebelum nikah pun sudah berdoa minta keturunan yang soleh. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Atau anaknya suruh perbanyak istighfar dan sholawat. Insya Allah nanti dimudahkan oleh Allah. Kalau anak saya itu bilangnya gini, Ustaz. Kalau misalnya saya nasihatin gitu, dia kebetulannya yang cewek kan, yang terkenalan. Tahu. Dia mesti gini, nggak usah khawatir sama aku tuh udah minta sama Allah tuh detil banget bahkan tinggi badannya. Tapi saya suka, kamu bercanda, tapi tingginya loh, aku tuh gitu. Itu gimana ya Ustaz? Yang penting mentalnya jangan meregulasi Allah. Mentalnya ngemis sama Allah. Silakan aja. Kalau ngatur Allah, takutnya nanti Allah tersinggung gitu. Tapi kalau ngemis tidak apa-apa. Kan kayak Nabi Ibrahim yang minta kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Itu kan doa-doa yang dirinci kan. Tapi kan tujuannya apa itu? Untuk ngemis sama Allah kan iya. Tidak ada masalah. Kayak Nabi doa minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, rezeki yang baik kan itu. Iya, terus kemudian amal yang diterima itu kan dirinci. Tapi rinciannya itu tidak untuk mengatur Allah, tapi lebih kepada untuk ngemis kepada Allah. Itu seperti itu. Berbaik sangka kepada Allah dan berharap betul kepada Allah. Itu seperti itu. Berikan ruang kecewa.
Aduhai alangkah indah cara Sofia radhiyallahu anha menepis dan menolak syubhat yang ada di sekitarnya dengan hujjah yang qat'i. Kemudian tatkala Allah menampakkan kebenaran, dia tidak menghukum orang yang bersalah yang telah melakukan keburukan terhadap dirinya. Lebih dari itu, dia tak hanya memaafkan si pelaku keburukan, tetapi dia menambahi kebaikan kepadanya dengan memerdekakannya karena Allah Ta'ala. Semua itu beliau lakukan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala yang berfirman, yang artinya barang siapa yang beri maaf dan memperbaiki keadaannya, maka pahalanya menjadi tanggungan Allah. Dia menjadi salah satu dari orang-orang yang berbuat baik yang Allah berfirman tentang mereka di surah Ali Imran ayat 134. Orang-orang yang menahan kemarahan serta memberi maaf kepada manusia, dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Alladzina yunfiquna fis sarai wal dharai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian keberanian dan jihadnya. Sofia radhiyallahu anha adalah perempuan yang pemberani. Dia tidak takut dicerca oleh orang yang mencela ketika dirinya berada di jalan Allah. Dia tak pernah letih untuk mencurahkan segenap kemampuan untuk menolong kebenaran dan penganjurnya, serta mengerjakan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sekuat tenaga. Pada masa kekhalifahan Utsman ibn Affan radhiyallahu an, dia tak pernah berhenti bersungguh-sungguh dalam mempraktekkan loyalitasnya kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu an dan membelanya dengan ucapan dan tindakan pada hari pengepungannya. Kinanah, bekas budak Sofia radhiyallahu anha, berkata, "Aku menemani Sofia radhiyallahu anha. Saat itu dia mengenakan hijab di atas bigholnya. Hewan hasil kawin silang antara kuda dan keledai, itu namanya bighal. Untuk membela Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kami bertemu Ashtad an-Nakhai, lalu dia memukul wajah bighal itu karena dia tidak mengetahui siapa wanita yang menungganginya. Pakai cadar soalnya kan. Sofia, makanya kalau pakai cadar itu jangan salahkan Pak RT, Pak RW kalau nggak senyum nggak kenal. Ada jamaah saya itu Pak RT, ketemu sama jamaah yang pakai cadar, beliau nggak senyum, diasani. Pak RT ketemu saya nggak senyum, kata Pak RT-nya, lah aku gak keruh. Kayak saya ada ketemu dengan jamaah yang pakai cadar kan, dia kayaknya senyum ke saya kan mau senyum ragu-ragu, iki sapa? Mbok dirasani apa guys? Saya mau senyum kan, ya kok sapa kan nggak ngerti, tidak kenal saya itu. Ya saya selalu pasang wajah gini sih. Pasang senyum berapa? Enggak, saya selalu pasang wajah. Cuma kalau gini takutnya nanti salah orang. Kalau wajah sih standarnya ya harus berusaha gini. Berusahanya gitu standarnya. Iya. Sofia radhiyallahu anha berkata kepadaku, lindungi aku, jangan kau biarkan keadaanku dalam bahaya. Kemudian aku membuat penyeberangan di antara rumah Sofia radhiyallahu anha dengan rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Sofia radhiyallahu anha mengirimkan makanan dan minuman kepadanya. Dengan perlakuan yang mulia ini, Ummul Mukminin Sofia radhiyallahu anha mengekspresikan keridhoannya terhadap orang-orang yang ketidakridhoannya terhadap orang-orang yang mendolimi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menghimpit dan melarang pemberian makanan dan minuman kepadanya. Maka dia memandang bahwa salah satu kewajibannya adalah dirinya menjadi penolong terbaik untuk Dzun-Nurain, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebagaimana dia juga mengekspresikan keluasan wawasannya dan kesempurnaan akalnya yang mampu menimbang segala perkara yang baik. Sayyidina Utsman ini juga korban fitnah beliau. Sama. Korban fitnah. Di fitnah beliau ini melakukan tindak KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi dituduh macam-macam. Bermula dari seorang tokoh Yahudi dari Yaman, namanya Abdullah bin Sabah. Dia ini masuk Islam karena ingin jabatan.
oleh Sayyidina Utsman ditolak. Dia ini tokoh sebenarnya. Karena ditolak, kesel dia. Dia ini jago orasi, jago komunikasi juga. Diprovokasilah orang untuk memusuhi Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Rupanya provokasinya itu nggak terlalu laku. Akhirnya dia bikin partai namanya Syiah, mencatut menantu Nabi yang lain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali udah nolak itu, udah mau. Beliau menyatakan tidak terlibat dalam partai Syiah itu. Tapi kan zaman dulu kan klarifikasi Sayyidina Ali kan nggak kayak sekarang bisa di medsos. Pada masa itu klarifikasi beliau tidak menyebar dengan baik. Sementara mereka masif memberitakan ini partainya Sayyidina Ali. Sehingga banyak orang yang ikut, yang berujung pada pemberontakan terhadap Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Itu ulah seorang tokoh Yahudi dari Yaman yang berharap jabatan kepada Sayyidina Utsman tapi ditolak. Terus masuk Islamnya juga karena ingin jabatan itu. Dia bikin provokasi itu. Termasuk bikin partai namanya apa? Syiah itu. Di Syiah itu awalnya gerakan politik. Nah, tokohnya namanya Abdullah bin Saba. Nah, itu ditulis oleh orang-orang Syiah sendiri itu tentang tokoh yang namanya Abdullah bin Saba itu. Walaupun beberapa mengingkari, ya biasalah. Makanya hati-hati. Awalnya gerakan politik, terus kesininya menjadi gerakan teologi dengan mencela-cela para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, kita jangan tiru-tiru itu, karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu adalah pintu gerbang ilmunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca terus ulang dikit ini ya. Komentar ulama. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, Sofia radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang mulia lagi cerdas, memiliki garis keturunan yang baik dan mempunyai paras yang cantik serta memiliki kualitas din yang bagus radhiyallahu anha. Al-Hafidz Abu Nuaim rahimahullah bertutur, di antara istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada wanita yang bertakwa, suci, mempunyai mata yang sering menangis. Dia adalah Sofia radhiyallahu anha yang suci. Sofia as-Sofiyah, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sofia artinya apa? Suci. Sofia yang as-Sofiyah. Sofia adalah wanita yang suci. Ibnul Athir rahimahullah dan An-Nawawi rahimahullah mendeskripsikan Sofia radhiyallahu anha dengan komentar mereka, dia adalah wanita yang cerdas di antara para wanita cendekia. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyanjung Sofia radhiyallahu anha dengan ucapannya, dia adalah pemimpin wanita ahli ibadah, wara', zuhud, berbakti kepada Allah, ahli bersedekah. Semoga Allah meridhoinya dan menjadikannya ridho. Amin Allahumma insyaallah. Wafatnya, ibunda kita Sofia radhiyallahu anha wafat pada masa kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu anhu pada tahun ke-50 Hijrah. Beliau dimakamkan di Baqi' bersama jenazah ummahatul mukminin lainnya. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Amin Allahumma amin insyaallah. Beliau mengenal dunia sesudah mengisi hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dengan salat, saum, sedekah, mencari ilmu, dakwah kepada Allah Ta'ala, berderma dan berkorban untuk menolong kebenaran dan penyerunya, untuk menolong kebenaran dan penyerunya, bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, berkomitmen memenuhi janji yang diwasiatkan oleh kekasihnya dan suaminya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah telah memuliakannya dengan beliau di dunia dan beliau meninggal dunia dalam keadaan ridho kepada dirinya, sesudah beliau mempersaksikan dan bersumpah bahwa dia termasuk wanita yang benar. Ibunda kita akhirnya bertemu dengan Rabb-nya dalam keadaan ridho dan diridhoi untuk menyusul suaminya dengan kebaikan hingga dia menjadi istri beliau di akhirat firdaus yang tertinggi di jannah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh, monggo. Kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua.
Jelas semua nih. Sangat. Oke, monggo. Ada ciri-ciri minumnya nggak? Ustaz yang aliran Syiah? Baik. Pengalaman orang-orang yang pernah ikut kajian di Syiah itu awalnya normal-normal aja ngajinya. Awalnya normal-normal aja ya. Yang ngaji kayak kita gini kan mereka bisa bertakiyah ya. Mereka kan bisa bertakiyah. Bertakiyah itu berpura-pura bicara tentang cinta, kasih sayang, berbuat baik awal. Normal aja. Lama-lama mulai cerita para sahabat. Awalnya cerita sahabat semuanya, Abu Bakar, cerita. Lama-lama dibanding-bandingkan. Kalau udah tahu gini, kira-kira lebih baik mana Abu Bakar dengan Sayyidina Ali? Lebih baik mana? Tentu versi mereka ya. Lebih baik mana antara Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Ali? Lebih baik mana antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali? Awal dibanding-bandingkan. Begitu audiennya mulai ngambil kesimpulan Sayyidina Ali yang lebih utama, mulai ada nyerang tuh. Mencela Abu Bakar, mulai mencela, terus dicela semua akhirnya. Itu tahapannya. Awalnya normal kajian biasa begini. Itu satu. Yang kedua, kalau secara kasat mata yang bisa kita lihat adalah mereka kalau sholat menggunakan batu dari Karbala, tanah Karbala itu. Karena mereka punya keyakinan tidak boleh sujud di karpet. Kalau mereka tidak membawa batu itu, mereka biasanya cari masjid atau musola yang mereka itu sujud langsung di keramik. Jadi mereka nggak mau sujud di sajadah, tidak mau mereka. Kalau di sajadah mereka harus bawa batu. Untuk sujud itu. Atau mereka cari Ya, saya melihat orang-orang Syiah di Mekah, di Madinah itu, di Madinah terutama saya lihat, mereka mesti cari soft belakang yang keramik, atau cari di soft yang paling depan, yang depannya keramik. Mereka sujudnya di keramik itu, karena mereka nggak boleh bawa batu. Kalau bawa batu itu mereka dimarahi oleh askar. Nah, kemarin saya di medsos tahu ada orang Syiah yang lupa bawa batu itu, sementara masjidnya penuh dengan karpet. Akhirnya mereka ngerobek kardus. Jadi mereka tetap sujudnya tidak boleh di atas, tapi di atas kardus akhirnya mereka. Tidak tahu, iya. Tidak tahu saya itu. Ya itu. Kenapa, Bu? Batu Karbala dari Karbala. Tanah. Ya diambil dari Irak sana. Karbala kan di Irak sana. Diambil dari sana. Karena mereka meyakini tanah suci. Ya enggak. Iya betul, emang betul. Coba iya betul ada. Iya. Nggak katanya itu tanah dari Karbala, nggak tahu bener apa enggak yang iya. Iya, yang mana enggak tahu. Itu satu dulu cirinya biasanya. Nah, Nyampai ceramahnya juga kan biasanya nggak membaca itu kan salawat Nabi. Enggak, ya hanya keluarga nggak pakai sahabat. Iya, hanya baca yang ustadznya maksudnya. Iya, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Enggak pakai wa ashabi, enggak pakai. Kalau kita wa ala alihi wa sahbihi. Kalau mereka enggak. Kadang ada yang wa sahbihi tapi sahabat tertentu. Wa ala alihi wa ashabi al-mayamin apa istilah? Ada tambahannya pokoknya. Ketahuan dari situ aja. Kalau yang ngerti bahasa Arab. Yang ngerti bahasa Arab. Kalau yang wa ala alihi wa ashabi ajma'in udah pasti ahlus sunnah itu. Kalau mereka nggak mau biasanya. Terus mereka secara terang-terangan membolehkan nikah mut'ah, kawin kontrak. Mereka membolehkan. Maka di Bandung itu sempat ada beberapa kasus wanita berhijab, berniqab bahkan itu kena penyakit kelamin. Usut punya usut, ternyata mereka pengikutnya Kang Jalal yang ada di Bandung itu, Al-Mutahari itu. Ya pengikut Syiah lah. Pengikut Syiah itu jangan salah. Mereka hijabnya lebar-lebar, hitam. Kadang mereka bercadar juga, jangan salah. Makanya kalau ada wanita bercadar itu belum tentu salafi. Bisa jamaah tabligh, bisa Syiah juga. Itu kalau jamaah tabligh masih bener lah. Tidak ada masalah. Nah, itu seperti itu. Sebagian wanita juga berhijab dan berniqab juga belum tentu salafi, belum tentu jamaah tabligh. Kadang
ya muslimin pada umumnya juga seperti itu. Betul Hizbut Tahrir dan macam-macam. Cuman yang ngomong kan yang Syiah tadi itu. Ya hati-hati aja lah. Wallahu a'lam bishawab. Bahwa katanya sudah ada yang moderat, mungkin ya. Iya mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kurang tahu. Cuman harus hati-hati itu aja. Harus hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Ada. Kalau nggak ada cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.